Baru-baru ini lagi viral, ada seorang ini bapak pesantren yang menghamili anak-anak pesantren itu sampai viral itu, Bang. Itu kenapa dari para ulama tidak bisa mengambil satu kebijakan, satu keputusan untuk memanggil orang itu? Itu kira-kira bagaimana itu, Bang? Maksud abang pelakunya? Iya, pelakunya, Bang. Kan itu namanya mencoreng nama baik Muslim, Bang. Oke, saya tanggapin Bang ya. Ya. Oke, saya tanggapin bentar nih. Jadi kalau sudah masuk ke ranah pidana, perbuatan itu kan ranah pidana nih Bang Matius. Itu urusan aparat hukum, bukan lagi urusan ulama. Karena dia sudah melakukan perbuatan pidana, maka yang terjun ke situ, yang mengambil alih itu aparat penegak hukum, pihak kepolisian, gitu loh. Cuman saya, Bang Faruk Sianipar, kalau boleh usul kepada aparat penegak hukum, kan gitu, tolong para penegak hukum, semua pelaku tindak pidana kejahatan ditanyakan ke dia, kesehari-hariannya baca Quran atau baca Bible. Dia baca Quran atau baca Bible, jangan tanya agamanya. Tanya dulu sehari-hari dia baca Quran atau baca Bible. Boleh saja dia Muslim, tapi kesehari-harian dia mungkin baca Bible. Kenapa gitu Faruk? Kau tanyakan. Karena kalau di dalam Al-Quran tidak ada satu narasi pun dalam Quran membenarkan perbuatan itu. Tapi kalau kita baca Bible, perbuatan zina dan cabul seperti itu seakan-akan dilindungi oleh Bible dan dianjurkan oleh Bible. Kenapa begitu Faruk? Saya buka data pertama, Hosea 4 nomor 14. Pelakunya ditanya dulu baca Quran atau baca Bible. Saya yakin dan percaya dia baca Bible itu, nggak baca Quran itu. Makanya kelakuan yang katanya ustadz, yang katanya kiai, perbuatannya kayak gitu. Sehari-hari dia baca Bible, dan ketika dia membaca dia lupa yang dia baca Quran atau Bible, sehingga dia berbuat seperti itu. Nih Pak Matius, kita bermula dari Hosea 4 nomor 14. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal. Sekarang saya uji nih titik fokusnya Bang Matius nih. Berdasarkan kitab yang Anda yakini kitab suci dalam Hosea 4 nomor 14 ini Pak Matius, pelaku zina dan juga sundal dihukum atau tidak Pak Matius? Dihukum Tuhan atau tidak? Dibaca Pak Matius, dibuka mirnya. Dihukum atau tidak? Dihukum. Coba dibaca lagi Pak Matius, saya baca lagi ya. Aku Tuhan tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Kalau pezina, pesundal berdasarkan Hosea 4:14 dihukum atau tidak dihukum? Kalau dari ajaran yang saya imani itu dihukum, Bang. Bukan dari ajaran Pak Matius, tapi yang saya tanya dari Hosea 4 nomor 14 ini, dihukum atau tidak dihukum? Kalau di situ tidak dihukum, Bang. Tidak dihukum. Itu persoalannya Pak Matius. Makanya mungkin ya pelaku tindak pidana seperti itu asusila melakukan itu karena dia yakin Tuhan tidak akan menghukum kalau dia berzina. Tuhan tidak akan menghukum kalau dia bersundal. Dia lupa gitu loh. Yang dia bacanya itu bukan Quran tapi Bible. Ketetapan yang dibaca itu bukan dari Tuhan yang sebenarnya tapi dari Tuhan-Tuhanan. Yang kedua Pak Matius, bahkan setelah berzina dengan menjadi pesundal diprioritaskan masuk surga lebih dahulu di dalam Bible. Matius 21 nomor 31 nih. Matius 21 nomor 31. Bacaan itu mempengaruhi Pak Matius. Makanya tidak sedikit negara-negara bagian itu melarang peredaran Bible. Di Korea Selatan, Bible itu nggak boleh beredar. Di negara-negara lain ada juga banyak itu, Bible itu nggak boleh beredar. Karena mungkin ini salah satunya. Isi narasinya dan juga informasi dalam Bible itu bisa merusak pola pikir pandangan dari masyarakat sekitarnya. Nih,
Selain tidak dihukum Pak Matius, ternyata ini saya baca nih lagi nih. Nih, dalam Matius 21 nomor 31 dikatakan, Yesus berkata nih ya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam surga. Selain dalam Hosea 4:14 gak dihukum, ternyata para pesundal-pesundal itu, pezina-pezina itu diprioritaskan duluan masuk surga. Makanya mungkin perbuatan di pesantren dan asusila lainnya di daerah lain, para pelakunya itu baca Bible. Dan korbannya pun dibacakan Bible. Sehingga mereka mau diam bertahun-tahun dicabulin, gak ngelapor polisi. Karena mereka dibacakan Bible. Dengan analogi gini Pak Matius, pelaku kejahatannya, asusila nih, sini, kutidurin engkau. Ya, karena berdasarkan Matius 21 nomor 31, ini kitab suci loh. Kitab suci ini, kitab sucinya Kristen. Kalau kau kutidurin ini, kucabulin kau duluan masuk surga ketika kau jadi pesundal. Masa Pak Kiai? Betul. Di mana Pak Kiai datanya Pak Kiai? Matius 21:31 dibacanya. Aku berkata kepadamu, aku ini Tuhan loh, kata Pak Kiainya. Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendorong kamu masuk ke surga. Duluan masuk surga Pak Kiai? Iya. Ya, mau ya. Ayolah Pak Kiai, quick aku Pak Kiai, kata dia. Di quick dia jadinya. Padahal kalau dia pelajari lebih lanjut, ini bukan firman Tuhan. Tapi dikamuflasekan seakan-akan firman Tuhan. Jadilah kejadian seperti itu. Ini masih asusila Pak Matius. Belum lagi kalau pada begal dan juga perampokan. Ini Pak Matius. Memang akan ada pengajarannya. Nih. Begal dan juga perampokan ini. Tutorialnya Pak Matius nih. Makanya saya bilang. Para pelaku perampokan dan juga begal. Tanya dulu sama dan juga begal. Sabar Pak Matius. Jangan dibuka dulu mute-nya. Doubling. Tanya dulu pada perampok itu, kok pinter ngerampok, gak tahu dari mana cara ngerampok? Kok pinter cara membegal, kok tahu dari mana cara membegal? Hah? Belajar di mana kau? Bisa jadi para tersangka itu akan mengaku, aku belajar dan baca di Bible. Kenapa di Bible? Karena dalam Markus 3 nomor 27 tertuliskan gini Pak Matius, tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Orang bacakan jadi gini, berarti cara merampok, pemilik rumah kita ikat dulu. Setelah kita ikat baru kita bisa rampok isi rumahnya. Makanya para perampok-perampok itu pinter di cara ngerampok. Bisa jadi kemungkinan yang dibaca dia Markus 3 nomor 27 Pak Matius. Makanya itulah alasan saya katakan banyak data-data berikutnya Pak Matius. Jadi mucikari. Kenapa ada orang pintar-pintar kali jadi mucikari dengan membiarkan istrinya berzina bagi orang lain, gitu loh. Ternyata dia baca dari mana? Ayub 31 nomor 9 sampai 10. Di mana di situ dikatakan ada narasi mengatakan pembiaran ketika istri itu digauli bagi orang lain. Banyak Pak Matius, perampasan. Bagaimana bisa dapat berita tentang perampasan dalam 1 Samuel 15:3 ada Pak Matius gitu loh. Makanya saya bilang perbuatan saya itu kutuk keras. Perbuatan seperti itu saya kutuk keras. Tapi tolong penegak hukum ditanyakan kesehari-harian dia baca Quran atau baca Bible. Kalau mereka sudah mengakui ternyata dia membaca Bible, tolong bagi pemerintah setempat dilakukan lagi ya peninjauan terhadap isi Bible itu tadi. Lalu diberikan edukasi, pemahaman kepada masyarakat, pemahamannya itu seperti apa sebenarnya. Jangan masyarakat nanti ditakutkan salah memahami Bible sehingga terjadi kekacauan di mana-mana nantinya. Gitu loh Pak Matius, silakan.